Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Apa kabar Sam? Baik Sekar. Sekar bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat dan semangat banget karena tinggal 2 hari lagi Sam. Di sini umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Wow. Merdeka deh ya, 2 hari lagi. Atau 2 hari apa 3 hari lagi? Hari Rabu ya, berarti tinggal Senin, Selasa. Hari Rabu sih katanya sih akan Lebaran ya, atau Idul Fitri. Tapi masih menunggu sidang isbat. Tapi katanya sih kemungkinan besar hari Rabu ya, kalau nggak geser-geser tipis lah 1 atau 2 1 hari gitu biasanya. Mau istilahnya mau membalas dendam gitu ya, istilahnya. Balas dendamnya makan sih, seenak-enaknya. iya betul. Sudah siap-siap yang namanya belanja ketupat, kemudian rendang, opor ayam, itu udah disiap-siapin Sam. Apalagi yang mudik juga nih sudah mulai ramai nih dari akhir pekan hari Sabtu kemarin nih. Karena tahu nggak sih Sam? Untuk tahun ini yang mau mudik jumlahnya itu adalah 193,6 juta orang. Jadi lebih dari setengah jumlah WNI atau masyarakat Indonesia ini semuanya pergi mudik meninggalkan saya di Jakarta. Waduh, sangat hebat sekali ya itu transmigrasi atau migrasi atau Jakarta penduduknya nggak segitu banyak kan sebetulnya. Iya, tapi ini nggak hanya di Jakarta, tapi perpindahan orang-orang misalkan ya, ada yang kerja di Sumatera kemudian kembali ke Bali atau ke daerah-daerah lain. Tapi pergerakannya diperkirakan oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2024 ini bisa sampai jumlahnya besar sekali. Dan nggak apa-apa sih, yang penting Jakarta jadi milik saya sendiri, Sam. Iya, paling enak tuh waktu pada mudik ya, karena Jakarta kita bisa tiduran di jalan. Benar. Tapi orang-orang Jakarta pada pindah semua Sam ke dalam mall biasanya. Oh, ke dalam mall. Oke. Itu sih yang sedang ramai atau yang kejadian yang paling menarik di minggu ini. Kalau di Hong Kong ada cerita apa Sam? Sebelum itu saya mau tanya tiket kereta api itu mahal nggak tuh? Wah, kalaupun mahal masih dibeli, tapi udah nggak ada kayaknya Sam. Udah habis. Kalau saya mau mudik nggak bisa ya, udah nggak bisa beli tiket lagi. Oh iya, saya mau balik ke Jakarta ya, mau mudik juga, mau ikutan mudik. Insya Allah. Wih, luar Insya Allah. biasa. Lagi cari tiket murah ini ya. Terlambat kayaknya Sam kalau cari tiket. Terlambat ya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dicoba ya. Iya. Anyway, di Hong Kong wah sangat meriah ya nggak. Minggu kemarin itu banyak kegiatan ya, banyak holiday di Hong Kong. Itu juga nggak mau kalah. Hong Kong juga nggak mau kalah. Itu hampir 2 juta. Hampir 2 juta penduduk Hong Kong itu keluar masuk Hong Kong. Oh, itu ada Easter holiday ya nggak. Terus begitu ada Easter Cus Qingming. Oh iya, Qingming kemarin ya. Nah, terus panjang kan holiday-nya. Jadi banyak yang ke luar negeri, banyak yang ke negara China. Nah, di perbatasan itu wah mereka ada yang pokoknya belanja itu, jadi restoran-restoran di pinggir-pinggir negara Cina itu pada sepi di Hong Kong. Itu karena naik kereta juga wah penuh sekali. Jadi traffic jam juga penuh, yang macet segala macam. Ya, banyak kegiatan. Ada kegiatan apa ini? Rugby juga ya selain Qingming dan juga rugby hari ini. Oh, di hari ini ya, minggu ini ya. Itu eventnya juga kemarin. Wah, banyak itu turis-turis dari luar negeri juga banyak yang datang. Karena rugby ini ya? Karena rugby. Karena di sana sangat populer ya olahraga rugby. Dikatakan very popular juga ini ya, tapi
populer lah. Ya, nggak? oke. Jadi kalau saya lebih ke Amerika punya rugby ya. Oh, Itu oke. yang pakai baju-baju pakai padding segala macam, nggak seperti rugby. Oke. Saya nggak begitu ngerti rules and regulationnya ya. Baik. Saya punya tapi lagu ya. tapi banyak pengunjungnya. Oh, banyak Ya. pengunjungnya ya untuk si rugby ini ya. Oke, keren banget. Jadi karena ini event tahunan, boleh juga yang suka olahraga rugby untuk dicek nih kira-kira ada event rugby kapan lagi di Hong Kong ya, biar kalau lagi liburan bisa sekalian menonton rugby. Jadi orang-orang datang ke Hong Kong menonton rugby. Sam kembali dulu ke Jakarta untuk mudik, dan saya mau kasih lagu untuk Sam nih. See you in Jakarta dari Rama Davis dan Grace. See you in Jakarta, Wah, Sam. see you. It's 10 past 12 a.m. Are you down for a stroll? The moon is shining bright. I'll take you in for a ride. Hey baby, am I crazy to imagine that you're near? Kissing my head, we're walking around Marina. I'm crossing Matilda Bay, listening to the river flows. The breeze, it takes me back to Champs-Élysées at night. Hey darling, you're not crazy, 'cause I wish you're with me too. Just like the old days when you were mine. Back home in Jakarta, oh I miss you. Can I see you home again? Oh, when will this make time else? 'Cause I just wanna hold you. Will DTR when we'll meet again?
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Tadi seru banget, kita udah ngobrolin tentang rugby, ada juga tentang suasana menjelang Lebaran di Indonesia. Dan saat ini kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber yang sudah bersama Sam di Hong Kong. Ada siapa Sam di sana? Kita ditemani pagi hari ini dengan Mbak Leli. Halo Mbak Leli. Halo Kak Sekar, ini panggil kakak atau ibu? Sekar kali ya. Sekar aja Halo kali Kak ya. Sekar, halo Hong Kong, halo Jakarta. Halo Hong Kong, halo Kak Leli. Sehat-sehat Kak Leli. Alhamdulillah, belum pernah sakit, jangan sampai sakit. Wah, Ya, gimana kabar Kak Sekar di Jakarta? Sehat? alhamdulillah kita di sini sehat-sehat banget karena sudah mau Lebaran nih, Mbak Leli. Alhamdulillah, iya Lebaran, Iya. kangen sama Lebaran. Kangen sama Lebaran ya. Lebaran Iya. tahun ini di Hong Kong atau di Jakarta? Setiap Lebaran saya selalu ada di Hong Kong karena biasanya setiap tahun kita di sini ada penugasan panitia sholat Idul Fitri dari KJRI. Oh, jadi sudah berapa tahun nggak Lebaran di tanah air? Bisa dibilang dari pertama kali ke Hong Kong kali ya, kita nggak pernah ada di saat Lebaran itu, belum pernah ada di kampung. Tahun berapa itu pertama kali di Hong Kong? Saya lupa sudah berapa lama di Hong Kong, mungkin ada 15 tahun lebih ya. Tapi biasanya sih habis Lebaran saya pulang gitu, karena kalau habis Lebaran kan tiket juga murah. Benar. Waduh, Sam udah lama banget ini Mbak Leli di Hong Kong nih, sampai lupa ya Sam ya. Udah berapa lama ya? Makanya kelamaan dia. Saya selalu bilang kita harus ingat sama negara tercinta Indonesia. Ya, saya ingat sekali Pak Sam, Kak Sam. Saya ingat sekali Indonesia. Jadi dengan karena jadi kita ini pekerja migran ini bagian dari duta Indonesia. Jadi kita di sini bisa menampilkan budaya Indonesia di luar negeri, bisa menampilkan UMKM-nya, bisa menampilkan batik atau tenunnya dan sebagainya. Itu juga udah bagian dari kita cinta Indonesia, betul nggak Sekar? Oh betul dong. Apalagi udah 15 tahun ya. Dan lebih dari 15 tahun. Mbak Leli ini aktif banget kayaknya ya di sana ya. Ketika Idul Fitri aja masih jadi panitia loh. Selain itu kesibukannya ada apa lagi? Iya betul. Kalau untuk tahun ini saya kasihin ke teman karena saya sudah punya agenda sendiri. Kita akan mengadakan open house. Jadi saya nggak bisa ikut di mereka untuk jadi panitia. Nah, kita di sini kegiatannya banyak karena setiap minggu itu kita kan libur nih. Jadi teman-teman PMI yang niat mau belajar apapun di sini ada. Jadi mau belajar komputer lah, mau belajar bahasa, belajar penulisan jurnalis, atau mau belajar apa yang mereka suka ada. Dari bikin kue, roti, atau mau ada yang mau kecantikan di make up, salon, spa, itu juga ada di sini. Di banyak kegiatan positif untuk pekerja migran di hari minggunya. Seperti itu Kak Sekar. Oh. Wah, hebat sekali ini kegiatannya Mbak Leli setiap minggu. Dan aktif di berorganisasi atau gimana? Kalau saya ada di beberapa organisasi dan saya juga aktif untuk ikut belajar juga. Jadi kita kalau mau memberikan contoh kepada teman-teman, kita sendiri juga harus bisa melakukan gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan mungkin bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga, mungkin tertarik minat seperti itu. Oke, jadi memang Mbak Leli ini fokusnya adalah
pemberdayaan terhadap PMI kita yang ada di sana gitu ya. Jadi itulah kenapa yang membuat kalau menurut saya ya Mbak Lely ya, PMI dari Hong Kong itu tuh berbeda loh dari PMI yang lain. Banyak yang kuliah, kemudian banyak yang ketika lulus jadi dosen dan menjadi profesi-profesi lainnya yang berguna bagi masyarakat. Benar ya Mbak Lely ya? Iya, betul sekali. Jadi di Hong Kong itu selain kita bisa bekerja, mencari uang, kita juga bisa melanjutkan pendidikan kita. Kalau yang belum pernah sekolah di SMP, SMA, di sini juga ada paket C, ada paket C. Terus kalau yang ingin melanjutkan kuliah pun di sini juga ada. Bisa gitu loh. Jadi tergantung bagaimana si PMI-nya ini teman-teman ini dia mau minat untuk melanjutkan pendidikan atau tidaknya gitu. Jadi semua ini sebenarnya bagaimana kita bisa manage time kita. Seperti itu Kak Sekar. Untuk Purna PMI ada program-program nggak buat mereka? Ya, kalau kita ini udah beberapa bulan ini kita memang sebenarnya kalau untuk konsep ini kita sudah bikin dulu, sudah sama UI sama juga UGM, tapi mungkin kan hanya sebatas webinar dan pelatihan ya. Tapi untuk akhir ini kita sudah punya programnya yang real, yaitu bagaimana nanti teman-teman kita pulang. Jadi setelah dia ke luar negeri, nanti di Hong Kongnya dia bisa belajar untuk kegiatan-kegiatan. Setelah itu pulang dia sudah dapat ilmu dan sudah dapat modal. Setelah itu kita ajak untuk menjadi juragan seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau sudah pulang ke Indonesia berharap untuk tidak kembali lagi ke luar negeri. Betul. Jadi pebisnis Kak semua ya. Jadi pebisnis kayak Sam ya. Amin. Iya kayak Pak Sam betul. Saya pekerja bukan pebisnis. Keren. Mbak Lely, mungkin terakhir ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan kepada pekerja migran Indonesia? Kenapa sih kita perlu untuk kembali dan menjadi pebisnis atau menjalankan UMKM dibandingkan harus terus-menerus bekerja sebagai PMI? Iya, jadi buat saya sendiri juga ya bahwa kita tidak akan selamanya bekerja di negara orang, dan kita akan kita butuh mencari modal. Setelah modal cukup kita kembali dan menjadi tuan rumah di Indonesia sebagai bukan sebagai bekerja lagi di Indonesia, tapi sebagai pengusaha, sebagai pembisnis atau wirausaha. Jadi dengan modal yang ada, skill yang ada, ilmu yang ada, dan syukur-syukur ada program dari pemerintah khusus untuk PMI ini lebih baik lagi, lebih jauh lebih baik lagi, karena akan ada yang namanya pendampingan dan pemberdayaan. Mungkin seperti itu. Oke, Sam, bangga banget ya kita punya PMI, punya perempuan-perempuan pekerja yang selalu bekerja keras, optimis, dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga seperti Mbak Lely yang membantu dan juga memikirkan, memajukan teman-teman sesama PMI di Hong Kong. Mbak Lely, terima kasih banyak ya atas Sama-sama Kak Sekar. atas Terima kasih sharing-sharingnya. waktunya. Dan walaupun harus Lebaran di sana, Idul Fitri di sana, tapi jangan khawatir, nanti ditemani oleh Sam ya. Oh siap, kita tetap di sini ada yang namanya lontong dan opor. Lontong dan opor. Pinter masak lo ini. Oh iya. Iya, jagonya masak. Wih. Rendangnya enak rendangnya. Saya harus akui. Jadi nggak usah khawatir ya, Hong Kong Betul. rasa tanah air karena rendangnya otentik. Iya. Baik, kita akan kembali melanjutkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong setelah lagu berikut ini. Terlambatlah ke sana karena aku terlena. Ekspektasi
dengannya mulai setelah aku, tapi ku berada di lampu merah. Ku harap kau sabar untuk menunggu aku di sana. Walau ku berada di lampu merah, ku yakin semua ini hanyalah hambatan sementara. Lalu tiba dirimu, paham situasiku. Oh, perjalanan ini memang berlika-liku. Tersusulah sudah aku dengannya mulai setelah aku, tapi ku berada di lampu merah. Ku harap kau sabar untuk menunggu aku di sana. Walau ku berada di lampu merah, ku yakin semua ini hanyalah hambatan sementara. Tapi ku berada di lampu merah, ku harap kau sabar untuk menunggu aku di sana. Walau ku berada di lampu merah, ku yakin semua ini hanyalah hambatan sementara. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, senang banget ya mendengarkan satu kisah inspiratif dari pekerja migran Indonesia yang ada di sana. Dan semoga kedepannya juga kita bisa mendengarkan cerita-cerita positif lagi ya Sam ya. Ya, pasti banyak ya. Nanti kita introduce teman-teman lain. Ya nggak, Lily adalah salah satu ya nggak, yang dari yang banyak lainnya. Oke. Ya. Baik. Itu tadi cerita dari pekerja migran Indonesia. Tapi Sam sendiri punya cerita soal program Halo Jakarta, Hello Hong Kong ya. Katanya ada apa nih yang baru nih dari program kita Sam? Wah, para pemirsa, para pendengar, ya, kita akan
akan muncul tampil iklan di Ting Ting. Jadi kayak kereta ding ding. Itu kereta ya? Kereta. Jadi itu kereta dia jalannya hanya 25 kilometer ya, nggak per jam. Ya jadinya ya kita kalau larinya udah cepat juga kita bisa nguber. Cepetan orang Dan lari. kita halo Jakarta, halo Hong Kong itu kita ada iklannya di situ. Wih. Jadi berkeluyuran di Hong Kong, tapi hanya di Hong Kong side karena dinding car ya, nggak dinding train ya, nah itu hanya adanya di Hong Kong. Itu dari Chinwan dari Xiongwan ke North Point. Kurang lebih berapa lama durasinya atau berapa kilometer perjalanan si Ding Ding? Saya belum ngalami dari ujung ke ujung, tapi musim dingin itu sangat nikmat ya untuk kita tinjau atau naikin ya Ding Ding car. Ya. Oke. Apalagi yang ada gambar Sam-nya ya. Sama Sekar juga ini para pendengar ya, para pemirsa Sekar ini akan tampil di iklan itu juga. Kapan rencananya Sam? Sudah hari ini sudah mulai ya, hari ini sudah mulai. Jadi per ini, hari ini. Iya, jadi teman-teman semua kalau yang melihat Sekar yang mana nih, mungkin nanti kopi darat gitu. Mungkin saya mau tanya, Leli kan tinggalnya di North Point. Ya nggak, Leli itu dari ujung ke ujung berapa lama itu naik Ding Ding car? Saya pernah membawa salah satu dua narasumber. Beliau adalah salah satunya adalah kakak dari Ibu Menteri Keuangan. Beliau pernah kami undang sebagai narasumber untuk pemberdayaan. Saya ajak beliau jalan naik tank itu dari KSWP sampai ke paling pojok itu dari bukan Chunwan Pak, Sungwan ke itu terus ke bawahnya ke dalamnya lagi. Setelah itu kembali lagi ke Chaiwan, ke paling pojoknya. Chaiwan, ya? Jadi dari ujung ke ujung lagi. Itu butuh waktu untuk 2 jam. Itu cuma bayar $3. Iya. $3 pertama kali. Berarti bolak-balik $6. Itu bisa keliling. Iya, Itu memang semacam kereta wisata ya, tank-tank ini ya. Tram, iya. Kalau di Hong Kong namanya tank-tank, tapi namanya tram bahasa Inggrisnya. Ya, naik tramnya gitu Iya, di sana iya. lah. Tapi Itu jalannya usianya- lambat ya itu ya. Iya. Jalannya kayak odong-odong. itu sejarah di Hong Kong ya, karena itu usianya udah 120 tahun. Dari tahun 1904 sudah dimulai, sudah ada Ding Ding atau tram yang di Hong Kong. Oke, baik. Ya. Jadi nanti kalau Mbak Leli punya fotonya atau Sam juga ada videonya, boleh juga nanti ditampilkan ya di Halo Jakarta, Halo Hong Kong ini ya. Iya, insya Allah nanti kita tampilkan ya. Iya, dan mau ngingetin lagi kalau kita juga punya mailbox nih. Jadi Mbak Leli boleh dong ajakin juga teman-temannya untuk mengirimkan bisa kritik dan saran, bisa foto-foto, atau mau kirim-kirim salam, mau kirim puisi, mau kirim pantun, itu boleh juga. Bisa dikirimnya ke email di am621@rthk.hk. Dan gak kerasa ya, karena ngobrolnya seru banget, tapi jangan khawatir, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Sam dan juga Mbak Leli. Yeah. Mungkin kita nanti bisa kopi darat kalau bahasanya Sam ya. Ya kopi darat dong ya. Lebih seru kayaknya. Oke, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Voice of Indonesia dan Radio Television Hong Kong. Saya Sekarsari dari Jakarta. Dan saya Sam di Hong Kong. Sampai bertemu dalam Halo Jakarta dan Halo Hong Kong selanjutnya. Bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.